Ketidaktahuan, maksudnya betul-betul tidak mengerti apa itu ambil bagian dalam kodrat ilahi dan juga tidak tahu apa itu pengenalan akan Tuhan, atau keengganan untuk ambil bagian dalam kodrat ilahi adalah akar penyebab mengapa orang-orang Kristen yang sudah lahir baru, di mana manusia roh mereka telah menjadi ciptaan baru yang segambar dengan Kristus, masih terlihat sebagai manusia duniawi. Hai, Salam. Terima kasih sudah mengklik video ini. Terima kasih juga bagi Anda yang sudah subscribe. Di video ini saya berbagi pengertian firman Allah seputar akhir zaman, segambar dengan Kristus dan keselamatan dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Saya tidak menggurui, saya hanya berbagi apa yang saya mengerti. Semoga apa yang saya bagikan menginspirasi dan memberkati Anda. Kali ini saya akan membahas seputar segambar dengan Kristus dengan judul Ambil Bagian dalam Kodrat Ilahi sebagai suatu usaha untuk menjadikan sifat-sifat ilahi sebagai sifat asli manusia. Baiklah, kita akan segera mulai. Ya, kita akan membahas ambil bagian dalam kodrat ilahi. Apakah ini? Yaitu suatu usaha untuk menjadikan sifat-sifat ilahi sebagai sifat asli manusia, khususnya manusia yang sudah dilahirkan baru atau dilahirkan kembali. Setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Dalam arti kehilangan sesuatu yang bersifat ilahi yang ada dalam dirinya. Oleh karena itu, Alkitab menyatakan bahwa manusia keturunan Adam yang berdosa itu tidak lagi dinyatakan sebagai manusia yang segambar dengan Allah, tetapi dinyatakan sebagai manusia yang segambar dengan Adam, yaitu Adam yang telah berdosa itu. Oleh karena semua manusia itu telah segambar dengan Adam yang berdosa itu, maka pada hakikatnya manusia telah kehilangan sifat-sifat ilahi sebagai sifat aslinya dan telah jatuh dalam arti kata turun derajat ya, ke dalam sifat-sifat manusiawi. Anda bisa lihat itu ayatnya di 1 Korintus pasal 3 ayat 3 dan yang tadi Anda bisa dilihat pada Kejadian pasal 5 ayat 3. Namun demikian, terpujilah Allah Bapa oleh kedatangan Tuhan Yesus ke dunia melalui kelahiran baru. Allah Bapa telah mengembalikan anak-anaknya, yaitu manusia yang sudah percaya Yesus dan lahir baru itu, ke dalam sifat-sifat ilahi yang semula. Maksudnya sebelum jatuh dalam dosa adalah sifat aslinya. Sehingga manusia itu sudah tidak berdosa lagi. Anda bisa temukan referensi ayatnya pada 1 Yohanes 3 ayat 9 bahwa manusia sudah tidak berdosa lagi karena kemuliaan Allah telah kembali dalam dirinya. Namun, oleh karena peristiwa kelahiran baru itu terjadi pada dimensi roh itu, manusia yang sudah lahir baru itu sudah segambar dengan Kristus. Karena roh Kristus ada pada roh manusia, roh Kristus itulah yang mengubah roh manusia menjadi segambar dengan Kristus. Namun itu terjadi di dimensi roh. Roh kita memang sudah tidak bisa berdosa lagi ketika sudah lahir baru. Akan tetapi itu belum menyentuh dimensi jiwa, apalagi dimensi tubuh atau fisik kita. Maka agar manusia jiwa berada dalam kondisi koheren, maksudnya itu serasi padu dengan manusia roh yang sudah lahir baru dan sudah tidak bisa berdosa lagi dan yang sudah segambar dengan Kristus itu, kita wajib ambil bagian dalam kodrat ilahi dengan kesadaran penuh dan usaha kita yang sungguh-sungguh agar sifat-sifat ilahi yang sudah ada pada manusia roh itu juga menjadi sifat asli atau karakter dari manusia jiwa kita. Nah, referensi tentang ambil bagian dalam kodrat ilahi itu terdapat pada 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayat 4. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana caranya agar kita bisa ambil bagian dalam kodrat ilahi itu?
Caranya adalah dengan mulai memasuki proses mengenal Tuhan, yaitu proses pertumbuhan rohani yang terdiri dari 7 tahap pertumbuhan rohani sebagaimana yang dicatat dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai ayat 7. Nah, untuk itu kita akan membahas 3 topik pembahasan penting ini. Pertama, setelah diselamatkan harus mengenal Tuhan. Kedua, 7 tahap mengenal Tuhan. Ketiga, berhasil mengenal Tuhan. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, setelah diselamatkan harus mengenal Tuhan. Iya, jangan lupa setelah diselamatkan Anda harus belajar untuk mengenal Tuhan. Mari saya ajak Anda mendalami 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayat 4. Dikatakan sebagai berikut. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Nah, ada 4 hal yang saya garis bawahi di sini. Yang pertama, telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan. Artinya gini, ada hal-hal yang telah dianugerahkan kepada kita supaya kita bisa hidup saleh. Nah, untuk memperolehnya itu kita harus mengenal Tuhan, ya, lewat pengenalan akan Dia. Jadi kita harus mengenal Tuhan. Yang kedua, Allah Bapa telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi maksudnya telah memanggil kita itu artinya kita telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus lewat berita Injil. Dan karena itu kita sudah diselamatkan. Dan karena kita sudah diselamatkan, maka Allah menyediakan segala sesuatu yang berguna kepada orang-orang yang sudah diselamatkan ini lewat pengenalan akan Dia. Artinya setelah selamat, Anda harus belajar mengenal Tuhan. Supaya, nomor 3 ya, supaya olehnya, oleh apa? Oleh pengenalan akan Dia ini, kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Jadi pada waktu Anda memasuki proses pengenalan akan Tuhan atau mengenal Dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan bisa mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Ambil bagian dalam kodrat ilahi artinya sifat-sifat ilahi itu akan menjadi kodrat kita, ya, akan menjadi sifat alami kita sebagai manusia yang telah jatuh dalam dosa. Artinya sifat-sifat ilahi itu kembali akan menjadi sifat kita ketika kita mau mengambil bagian dalam kodrat ilahi ini. Nah, akibat dari kita berhasil mengambil bagian dalam kodrat ilahi, ayat nomor 4 dikatakan, maka kita akan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan. Jadi dari nas ini kita mengetahui kehendak Allah Bapa, yaitu setelah seseorang diselamatkan, yaitu dipanggil lewat Injil, ya, ini telah dipanggil lewat Injil, maka ia harus mulai belajar mengenal Tuhan. Nih, kita harus mulai belajar mengenal Tuhan di sini. Mengapa kita harus belajar mengenal Tuhan? Sebab dengan itu ia akan, ya, nomor 3-nya ini, ambil bagian dalam kodrat ilahi, yaitu proses menjadikan sifat-sifat ilahi sebagai karakter dari jiwa kita. Dengan demikian antara roh manusia yang sudah segambar dengan Kristus dengan jiwa manusia akan koheren, akan serasi, akan padu. Nah, nomor 4 akibatnya, dan dengan itu ia akan menjadi orang yang saleh atau beribadah, yang luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan. Jadi ada 4 hal di sini, ya. Setelah diselamatkan, maka kita harus mulai belajar mengenal Tuhan. Setelah Anda berhasil mengenal Tuhan, maka Anda akan berhasil ambil bagian dalam kodrat ilahi. Dan sebagai akibat Anda berhasil mengambil bagian dalam kodrat ilahi, maka Anda sudah pasti terluput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan. Jadi
Inilah yang perlu Anda pahami. Semua orang yang telah diselamatkan, ia wajib melangkah pada tahap kedua, yaitu belajar mengenal Tuhan. Oke, jelas ya? Ya, kita lanjutkan ke bagian kedua, 7 tahap mengenal Tuhan. Tadi dijelaskan bahwa setelah diselamatkan, kita harus mulai belajar mengenal Tuhan. Nah, sekarang saya akan sampaikan 7 tahap mengenal Tuhan itu satu persatu kepada Anda. Kita akan membaca nats yang terdapat pada 2 Petrus 1 ayat 5 sampai ayat 8. Dikatakan sebagai berikut. Justru karena itu, karena apa? Karena kita telah diselamatkan dan harus mulai belajar mengenal Tuhan. Kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan pada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi pada nas ini Rasul Paulus dengan gamblang menjelaskan apa yang harus kita lakukan untuk bisa mengenal Tuhan. Yaitu ada 7 hal yang di dalamnya kita harus bertumbuh dalam pengetahuan dan pengalaman. Jadi ini ada 7 hal, yaitu iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, dan kasih. Nah, kita harus memasuki proses mengenal Tuhan ini sampai berhasil. Jadi inilah 7 tahap dalam mengenal Tuhan. Saya akan menjelaskan sedikit apa artinya mengenal Tuhan. Kata pengenalan berasal dari kata Yunani epignosis, yang berasal dari kata epi yang artinya melampaui, dan gnosis yang artinya pengetahuan. Jika disatukan berarti lebih dari sekedar mengetahui. Atau singkatnya, kata mengenal Tuhan berarti mengerti tentang Tuhan dan mengalaminya secara pribadi. Ketujuh tahap pengenalan itu dengan penuh. Jadi nomor 1 ini adalah iman. Inilah titik tolak kehidupan Kristen kita, yaitu kita punya iman setelah kita mendengar berita Injil dan kita diselamatkan. Nah, setelah kita diselamatkan, nomor 2, kita harus berbuat kebajikan. Apa itu? Berbuat baik bagi orang lain, bisa menolong, bisa memberi, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya Anda harus bertumbuh adalah belajar segala macam pengetahuan tentang Tuhan. Ingat ya, ini pengetahuan tentang Tuhan, bukan segala macam pengetahuan di dunia ini. Anda harus belajar segala sesuatu tentang Tuhan pada fase ini. Anda harus baca buku, Anda harus rajin baca Alkitab, mungkin Anda perlu hadir di seminar dan lain sebagainya untuk mengerti, untuk belajar bertumbuh secara pengetahuan. Orang yang banyak pengetahuannya itu baru di level 3. Ini belum apa-apa. Pada level ini kalau orang tidak bertumbuh, dia hanya akan menjadi farisi, sok pinter, sok jago ngomong, tapi karakternya belum bagus. Nah, setelah itu Anda harus bertumbuh pada level yang keempat, yaitu penguasaan diri. Resiko dari banyak pengetahuan kan orang bisa sombong. Maka pelajaran penting yang harus dikuasai adalah belajar menguasai diri, mengendalikan diri. Mengendalikan pikiran, mengendalikan perkataan, mengendalikan keinginan dan segala sesuatunya disesuaikan dengan kadar imannya supaya hidupnya baik-baik saja. Setelah penguasaan diri, maka pertumbuhan selanjutnya yang diharapkan terjadi adalah orang mulai tekun, yaitu menjadi pribadi yang konstan, kontinu, stabil, terus-menerus, baik dalam menguasai diri maupun belajar bertumbuh maupun berbuat baik, dan terus berpegang pada imannya. Kerjakan semuanya itu dalam ketekunan. Setelah itu, maka pertumbuhan selanjutnya yang diharapkan adalah orang akan menjadi pribadi yang saleh. Pribadi yang saleh itu artinya pribadi yang beribadah.
Ini bukan masalah pergi ke gereja memuji Tuhan atau menyembah Tuhan. Ini masalah mempersembahkan hidup sebagai korban yang kudus, yang hidup, dan yang berkenan di hadapan Allah. Jaga hati, jaga pikiran, jaga mulut agar supaya hidup kita boleh berkenan kepada Allah dan kita bisa berjalan dengan Allah pada level ini. Menjadi pribadi yang saleh. Nah, level selanjutnya adalah kasih. Ini kasih dalam arti kata mengasihi saudara seiman dan juga mengasihi sesama manusia. Nah, inilah 7 tahap mengenal Tuhan yang Anda harus mengerti dan mengalaminya secara pribadi. Oke, jelas ya? Kita lanjutkan bagian selanjutnya. Bagian ketiga, berhasil mengenal Tuhan. Ya, kita masih di 2 Petrus pasal 1, sekarang kita bahas ayat 5 sampai ayat 8. Berhasil mengenal Tuhan. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan melimpah-limpah, semuanya itu apa? 7 tahap mengenal Tuhan tadi. Apabila semuanya itu ada padamu dengan melimpah-limpah, artinya setiap poin itu dilakukan dengan maksimal semuanya, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa yang tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukan proses pengenalan itu sampai berhasil, kamu tidak akan tersandung. Nomor 1, kamu tidak akan tersandung. Tidak tersandung itu teks aslinya tidak murtad. Itu artinya apa? Tidak pernah bergeser seinci pun dari imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu maksud ayat ini. Nah, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Nah, karena Anda tidak bakal murtad, Anda tentu punya hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Nah, ada 2 hal yang penting yang akan diterima orang yang berhasil mengenal Tuhan dengan penuh. Pertama, tidak akan tersandung, dalam arti tidak murtad. Ya, ayat ini punya pengertian tidak akan geser sedikit pun dari imannya kepada Tuhan Yesus Kristus apapun yang terjadi. Dan yang kedua adalah mendapat janji, yaitu hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Dikatakan, kedua, mendapat janji yang besar dan yang berharga, yaitu diberi hak penuh masuk dalam kerajaan kekal, kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Jadi jika Anda berhasil mengenal Tuhan pada 7 proses tahap mengenal Tuhan tadi, dan itu ada padamu dengan melimpah-limpah, maka Anda tidak akan pernah menjadi orang yang murtad lagi. Inilah alasan mengapa playlist kedua materinya seperti ini. Kenapa? Sebab kalau Anda bertumbuh ke areal ini, apapun yang terjadi, Anda tidak akan murtad lagi. Itu alasan penting playlist kedua membahas segambar dengan Kristus. Karena pada akhir zaman dibutuhkan anak Tuhan yang punya karakteristik tidak bakal murtad apapun yang terjadi. Supaya Anda tidak akan pernah murtad, Anda harus berhasil ambil bagian dalam kodrat ilahi dengan cara mengenal Tuhan. Ada 7 proses dalam mengenal Tuhan. Dan kalau Anda berhasil mengenal Tuhan pada 7 proses itu, maka Anda tidak akan murtad, dan karena itu Anda mendapat hak penuh masuk dalam kerajaan kekal. Nah, pertanyaan besarnya adalah apa alasannya mereka tidak murtad dan mendapat hak penuh masuk kerajaan kekal? Ya, saya menjelaskan sebagai berikut. Yang berhasil mencapai pengenalan hingga tahap ke-7, ia akan mulai terlihat seperti Yesus. Ya, perhatikan ya, pada level 7 ini, orang itu sudah hidup dalam kasih. Sudah punya karakteristik ini. Anda lihat kan bahwa barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih.
Jadi kalau Allah adalah kasih dan orang ini mulai hidup dalam kasih, maka ia mulai terlihat seperti Yesus yang adalah kasih. Pada level ini seseorang akan mulai terlihat seperti Tuhan Yesus Kristus. Artinya, berhasil mencapai pengenalan hingga tahap ketujuh, berhasil mengenal Tuhan sama dengan berhasil ambil bagian dalam kodrat ilahi. Dan itu juga sama dengan berhasil menjadikan sifat-sifat ilahi sebagai sifat asli atau karakter pada manusia jiwa, yang artinya juga sama dengan sudah terluput dari hawa nafsu yang membinasakan, dan oleh karena itu orang ini memiliki hak penuh tidak bakal murtad dan pasti berhasil memasuki kerajaan Allah. Oke ya, jelas ya. Nah, saya mau mengingatkan Anda tujuan kekal Allah Bapa kepada kita adalah Roma 8 ayat 29 ini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi tujuan kekal Allah Bapa adalah agar supaya kita segambar dengan Kristus. Pada level roh manusia, roh kita memang sudah dilahirkan segambar dengan Kristus. Anda bisa membaca referensinya di 2 Korintus pasal 3 ayat 18 dan 1 Yohanes pasal 3 ayat 9. Ayat itu menjelaskan manusia roh itu sudah tidak berdosa lagi karena telah diubah dan telah segambar dengan Kristus. Nah, jadi proses pengenalan tadi, 7 tahap tadi, apabila seseorang berhasil, maka orang itu bukan hanya pada level rohnya, tapi bahkan akan terlihat segambar dengan Kristus pada penampilan lahiriahnya. Bukan fisiknya ya, tapi perbuatannya. Oke ya. Nah, saya mau ilustrasikan sebagai berikut. Ini adalah ilustrasi roh, jiwa, tubuh yang dalam kondisi koheren. Koheren itu artinya serasi atau padu. Nah, pada manusia roh dijelaskan pada 2 Korintus pasal 3 ayat 18 dan 1 Yohanes pasal 3 ayat 19. Pada waktu kita mengalami kelahiran baru, maka roh manusia itu telah diubah menjadi segambar dengan Kristus, yaitu roh manusia yang sudah tidak bisa berdosa lagi. Oke ya, ini telah terjadi pada waktu kita mengalami kelahiran baru. Nah, ini pada proses keselamatan. Pada waktu setelah seseorang diselamatkan, maka tahap selanjutnya adalah ia harus mulai mengenal Tuhan, belajar proses pengenalan akan Tuhan. Melalui proses pengenalan akan Tuhan inilah maka manusia akan memiliki karakter yang seperti Kristus. Sifat-sifat ilahi sebagaimana yang dalam proses pembelajaran menjadi seperti Yesus itu akan tertanam pada jiwa manusia. Sehingga jiwa manusia yang sudah lahir baru, pada jiwanya ya, di level jiwanya itu berkarakteristik seperti Kristus. Kalau ini memang rohnya segambar, ini karakter jiwanya ya seperti Kristus. Nah, ketika manusia roh dan manusia jiwa sudah koheren, maka sebetulnya manusia tubuh itu hanya akan memanifestasikan apa yang terjadi pada manusia roh dan pada manusia jiwa. Kalau pada manusia roh sudah segambar dengan Kristus, karakternya juga sudah seperti Kristus, maka pada tubuh manusia akan terlihat seperti Kristus. Melalui apa? Melalui perbuatan baik. Jadi kuncinya agar supaya kita terlihat seperti Kristus, kita harus berhasil melalui proses pengenalan akan Tuhan. Jika meskipun kita sudah lahir baru, tapi kita belum berhasil ambil bagian dalam kodrat ilahi lewat proses
pengenalan akan Tuhan ini, maka meskipun manusia roh kita sudah tidak berdosa lagi, tapi tampilan luar kita masih terlihat duniawi. Kenapa? Karena roh jiwanya belum koheren satu sama lain. Oke ya, semoga Anda jelas menangkap poin ini. Dan untuk itu saya sampaikan beberapa catatan akhir ini. 1. Ketika segambar dengan Kristus adalah hasil usaha Allah yang kemudian dianugerahkan kepada manusia, maka ambil bagian dalam kodrat ilahi adalah usaha manusia untuk menanam sifat-sifat ilahi itu pada jiwanya. Jadi bukan pada rohnya, tapi diinstal, dimasukkan, ditanam pada jiwanya agar roh dan jiwa koheren, punya sifat yang sama. Dan kemudian ketika dalam jiwa manusia telah tertanam sifat-sifat ilahi dengan cara mengenal Tuhan tadi, maka roh, jiwa, dan tubuh manusia akan mulai koheren, serasi atau berpadu. Dan hanya pada tahap inilah seseorang akan mulai terlihat sebagai manusia rohani. Maksudnya manusia yang seperti Kristus, terlihat dan terasa bagi orang lain. Oke? Ketiga, ketidaktahuan, maksudnya betul-betul tidak mengerti apa itu ambil bagian dalam kodrat ilahi dan juga tidak tahu apa itu pengenalan akan Tuhan, atau keengganan, kalau yang ini tahu tapi tidak mau, enggan untuk ambil bagian dalam kodrat ilahi adalah akar penyebab mengapa orang-orang Kristen yang sudah lahir baru, di mana manusia roh mereka telah menjadi ciptaan baru yang segambar dengan Kristus, masih terlihat sebagai manusia duniawi, yaitu manusia yang seperti Anda, bukan seperti Kristus, manusia yang telah jatuh dalam dosa. Masih terlihat seperti ini. Akarnya apa? Yaitu ketidaktahuan, atau tahu tapi tidak mau, alias enggan untuk ambil bagian dalam kodrat ilahi. Itulah akar persoalannya. Nah, satu-satunya cara, ya, dalam arti kata belum ada alternatif lain, kalau ada saya juga belum tahu, agar dalam jiwa tertanam sifat-sifat ilahi adalah dengan mulai ambil bagian dalam kodrat ilahi dengan cara memasuki proses pengenalan Tuhan sebagaimana yang diajarkan Rasul Petrus dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 8 tadi, yang terdiri dari 7 hal tadi. Doa saya untuk Anda adalah agar Anda giat dan berhasil dalam mengenal Tuhan. Berhasil mencapai ke-7 tahap tadi sehingga Anda akan terlihat seperti Kristus. Demikian tadi ambil bagian dalam kodrat ilahi sebagai satu usaha untuk menjadikan sifat-sifat ilahi sebagai sifat asli manusia. Bagaimana dengan pendapat Anda? Silakan diketik di kolom komentar. Oh iya, jika Anda diberkati oleh channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar channel ini dapat terus menjadi berkat bagi orang lain sebanyak-banyaknya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati.